Thanks sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus dasar Excel yang wajib untuk kita ketahui. Dan di sini saya sudah siapkan sebuah data siswa, data nilai siswa. Dan di sini kita akan mengisi jumlah rata-rata dan selanjutnya di sini masih ada lagi di bawah. Oke. Dan yang pertama atau rumus yang paling umum itu adalah sum. Sum ini artinya menjumlahkan. Oke. Langsung saja. Di sini kita akan menjumlahkan nilai si Akai, yaitu nilai fisika, kimia, biologi, matematika, dengan cara sama dengan sum, buka kurung, silakan klik nilai yang pertama, ini nilai fisika, tarik sampai ke nilai matematika. Oke. Selanjutnya tutup kurung, baru enter. Nah, jika 91928199 kita jumlahkan secara manual atau menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 363. Oke. Untuk mengisi nilai yang di bawahnya ini, kita tidak perlu mengetik seperti yang di atas ini tadi. Cukup klik kembali ini, kemudian letakkan kursor di ujung sini sampai berubah jadi tanda tambah. Oke. Tanda tambah, baru drag atau tarik sampai ke bawah. Oke, lepas. Nah, jadi nilainya otomatis akan terisi. Oke, itulah rumus yang pertama yaitu sum. Yang kedua adalah rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus ini. Sama dengan average. Nah, ini dia. Sama dengan average, buka kurung, dari nilai yang pertama ini 91, tarik sampai di nilai matematika. Oke. Nah, tutup kurung. Kemudian enter. Nah, ini dia. 91928183, nilai rata-ratanya adalah 90,8. Untuk nilai yang di bawahnya sama seperti di sini tadi, kita tinggal tarik. Di sini letakkan kursor sampai jadi tanda panah, tanda tambah, tanda tambah, baru tarik sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini nilai rata-ratanya sudah muncul atau sudah terisi. Selanjutnya, di sini kita akan mengisi predikat dan keterangan. Namun sebelumnya kita akan duluan mengisi keterangan. Nah, maksudnya di keterangan ini saya sudah buat di sini. Jika nilainya lebih atau sama dengan 75, maka lulus. Tapi jika nilainya kurang dari 75, maka remedial. Oke, maksudnya gimana? Nah, ini. Kalau misalnya ini 90, kita berpatokan dengan angka 75. Nah, misalnya saya buat ya. Ini kita berpatokan dengan angka 75 ya. Oke. Nah, jika nilainya sama dengan 75 atau lebih, maka dia lulus. Oke. Berarti ini si Akai lulus. Nah, di sini kita buat lulus. Oke. Nah, kita ke bawah lagi. Di sini nilainya 78. Kita berpatokan dengan nilai 75. Jadi, lulus ya. Lulus. Oke. Nah, di sini nilainya 65. Sedangkan minimal untuk nilai lulus adalah 75. Maka di sini keterangannya apa? Remedial. Remedial. Dan seterusnya. Nah, bayangkanlah teman-teman jika seandainya ini datanya lebih dari 100 atau dalam jumlah yang sangat banyak. Kita akan sangat kesulitan dalam mengisi keterangan secara manual seperti ini. Ya, belum lagi kalau seandainya di sini ada perubahan nilai, otomatis nilai rata-ratanya pasti akan berubah. Oke, jadi bagaimana cara untuk mengisi nilai keterangan ini secara otomatis? Artinya kalau nilainya
sama atau lebih dari 75, dia otomatis terisi lulus. Tapi kalau seandainya kurang 75, nilainya keterangannya remedial. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang namanya if. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, langsung saja. Sama dengan if, oke, buka kurung. Nah, di sini kita buat logical test. Bagaimana logikanya? Nah, logikanya gini. Kita berpatokan dari ini ya, nilai rata-rata ini. Oke, di sini kita klik. Oke. Jika H3, oke, lebih besar, oke, nah ini ya, lebih besar atau sama dengan, nah ini, H3 besar atau sama dengan 75, oke, titik koma, oke. Nah, bagaimana jika H3 ini, H3 ini nilai ini lebih besar atau sama dengan 75? Nah, buka kutip. Jika iya, maka kita buat lulus. Oke, tutup kutip. Oke, selanjutnya titik koma. Bagaimana jika seandainya nilainya kurang? Nah, di sini kita buat lagi, buka kutip, remedial, tutup kutip. Selanjutnya jangan lupa tutup kurung. Kita enter. Nah, ini dia. Otomatis dia terisi lulus. Oke, kita akan coba letakkan kembali di sini kursornya, tarik sampai ke bawah. Nah, ini dia. Ini lulus. Nah, betul ya. Ini 78 lulus. Nah, ini remedial kurang dari 75 ya nilainya. Nah, ini juga remedial nilainya cuma 53. Ini lulus, ini lulus, ini lulus, lulus, dan ini remedial. Nah, itu cara termudahnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi predikat. Nah, di sini saya sudah buat ketentuan nilai predikat. Jika nilai rata-ratanya itu dari 90 sampai 100, maka silakan di sini ketik A. Jika nilainya 80 sampai 89, B. Jika nilainya 70 sampai 79, C. Jika 60 sampai 69, predikatnya D. Di bawah 60, predikatnya E. Nah, sama seperti tadi. Oke, baik, kita coba secara manual. Di sini 90, berarti otomatis A ya. Oke, A. Di sini 78. 78 berarti dia masuk di sini ya. Di sini. Berarti di sini C. Nah, sekarang bayangkan jika datanya ada sangat banyak. Nah, tentu di sini kita akan mengalami kewalahan atau buang-buang waktu. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti cara kita mengisi ini, nilai keterangan tadi. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Di sini kita akan menggunakan if kembali dah. Nah, if ini. Oke, langsung saja. Sama dengan if buka kurung. Nah, bagaimana logikanya? Nah, untuk logika yang pertama, di sini ya, nilai A 90 atau kurang sampai 100. Nah, jika ini silakan klik ini H3 lebih besar atau sama dengan 90. Oke, titik koma. Nah, apa value-nya? Apa nilainya? Buka kutip. Apa nilainya? A. Selanjutnya tutup kutip. Oke. Baru kita titik koma. Kita isi yang punya nilai B. Sama. Ketik lagi if. Buka kurung. Oke. Ini kita tadi menggunakan H3 ya. Oke. H3
lebih besar atau sama dengan ini 80. 80 titik koma. Oke. Berapa value-nya? Berapa nilainya? Kalau seandainya nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80. Nah, buka kutip. B. Tutup kutip. Nah, selanjutnya titik koma. Oke, ketik lagi. If. Buka kurung. Oke, buka kurung. H3 lebih besar atau sama dengan 70 titik koma. Berapa value-nya? Berapa nilainya? Jika seandainya nilainya itu sama atau lebih dari 70. Nah, buka kutip. C. Oke, tutup kutip. Titik koma. Nah, masih ada nilai D ya. Oke. If. Buka kurung. Oke. H3 lebih besar atau sama dengan oke 60. Oke, titik koma. Berapa nilainya? Kalau seandainya nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60. Nah, buka kutip D, tutup kutip, baru titik koma. Nah, di sini kita tinggal mengisi yang E. Nah, untuk yang terakhir ini kita tidak perlu menulis if lagi, tapi cukup tulis buka kutip lagi, buka kutip, E, baru tutup kutip. Baru di sini kita tutup kurung. 1, oke, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena di sini kita menggunakan buka kurungnya berapa? Di sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3, sini ada 4. Oke, baru kita enter. Nah, ini dia. Ya. Oke, ini A. Sama kayak tadi, kita tinggal drag atau tarik sampai ke bawah. Nah, ini dia. Langsung terisi ya. Ya, 78 nilainya C, ini 65 D, ini 53 E, pas ya. Di bawah 60 nilainya E. Nah, pas ya, ini E. Dan seterusnya. Oke, kalau masih ada yang masih belum paham tentang ini penggunaan if, ya, silakan diulang kembali, ya, if dan cara mengisi predikat ini. Oke, nah selanjutnya di sini sudah terisi atau sudah kita isi semua. Selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada nilai maksimal. Nah, nilai maksimal itu apa? Nah, nilai maksimal itu adalah nilai paling tinggi dan nilai minimal itu adalah nilai paling kecil. Nah, di sini atau di Excel untuk mencari nilai paling tinggi kita menggunakan yang namanya max. Oke, kalau untuk minimal kita menggunakan namanya min. Oke. Nah, kita akan coba misalnya nah, misalnya ini nilai rata-rata ya. Kita akan coba cari nilai rata-rata paling tinggi. Nah, gimana caranya? Oke, sama dengan max, buka kurung. Oke, silakan di drag dari nilai atas sampai ke bawah. Nah, ini dia. Nah, oke, tutup kurung, baru enter. Nah, ini dia. Nilai maksimal itu adalah 90,8. Betul kan? Nah, ya. Di sini nilai maksimalnya itu 90,8. Oke. Begitu juga misalnya kita mau mencari nilai paling tinggi di fisika. Nah, berapa nilai paling tinggi fisika? Oke, sama. Misalnya ini kita hapus dulu. Oke. Sama dengan max kurung. Kita mau cari nilai fisika ya. Nah, ini dia fisika. Nah, oke, ini sudah kita ini baru tutup kurung.
baru enter. Nah, itu nilai maksimal fisika 97. Apakah betul? Nah, ini dia betul. Oke. Dan mungkin saya rasa ini mencari nilai maksimal mudah ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai minimal. Sama seperti maksimal tadi, kita tinggal sama dengan baru min. Nah, kita mau cari nilai minimal yang mana? Misalnya, ya, buka kurung. Misalnya kita mau cari nilai ini. Ini jumlahnya minimalnya berapa? Ini paling kecil ya. Oke. Nah, silakan blok atau ini. Lalu tutup kurung baru enter. Nilai minimalnya itu 214. Betulkah? Nah ya, betul. Di sini paling kecil 214. Nah, itulah cara untuk mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar atau kita akan mencoba mencari di sini banyak siswa. Nah, bagaimana maksudnya banyak siswa ini? Nah, di sini kan siswanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 siswa. Nah, bayangkan jika seandainya siswanya itu banyak, ya kan? Banyak, maka kita akan kesulitan untuk menghitung berapa sih banyak siswanya. Nah, cara termudahnya untuk mendapatkan angka 9 atau nilai 9 tadi, nah, ada rumusnya. Kita menggunakan yang namanya ini, count. Ya, count. Nah, ini dia, count. Cuman di sini saya perlu memberitahukan, jika seandainya kita mau menghitung banyaknya siswa berdasarkan kolom atau range yang pakai angka. Misalnya kan di sini kan kita bisa menghitung siswa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, coba ya kita hitung ya. Kita akan coba pakai dulu rumus count. Oke. Sama dengan count. Oke. K kurung. Oke. Nah, misalnya sini, dari sini. Sat. Oke ya, kita ngitung banyaknya siswa itu dari sini aja. Oke, baru kita tutup kurung. Nah, dapat ya 9. Oke, lalu bagaimana juga jika seandainya kita menghitung banyaknya siswa berdasarkan range ini yang pakai huruf? Tadi kan di sini kita pakai angka yang ngitungnya dari angka. Bagaimana jika pakai huruf? Atau di sini lulus remedial ini? Gimana? Oke, kita coba ya. Sama dengan count. Oke, buka kurung. Oke, kita akan blok. Nah, sudah. Baru kita tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini nilainya 0. Kenapa bisa 0? Nah, di Excel memang dia kayak gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Kan tidak mungkin kan di sini banyak siswa 0, sedangkan di sini 9. Nah, caranya kita di sini berikan penambahan A. Nah, jadi konta. Sorry. Nah, ini dia. Kita pakai penambahan A. Oke, silakan di enter. Nah, ini dia. Ya, jadi 9. Oke, saya ulang lagi ya. D sama dengan count kasih A. Oke, buka kurung. Oke, nah, baru kita blok. Oke, sampai ini. Baru kita tutup kurung. Baru kita enter. Nah, 9. Oke, selanjutnya kita akan menghitung banyaknya siswa yang lulus. Nah, ini udah agak lebih sulit ya. Banyak siswa yang lulus. Tadi kita cuma menghitung banyak siswa. Banyak siswa ini secara keseluruhan. Sekarang di sini banyak siswa yang lulus. Nah, di sini kalau kita hitung secara manual yang lulus berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6. Oke, kita mungkin bisa mengisi di sini 6. Ya.
Tapi bayangkan jika seandainya datanya itu banyak. Jadi sangat tidak ideal jika kita menghitungnya satu persatu. Nah, bagaimana cara termudahnya? Di sini kita menggunakan yang namanya count if. Nah, oke, bagaimana caranya? Nah, silakan ketik sama dengan count if, oke, buka kurung, oke, range atau kolomnya. Di sini kita mau mencari banyaknya siswa yang lulus. Ya, berarti di sini kita berpatokan di kata lulus ya, kata lulus. Oke, coba kita lihat mana lulus. Nah, ini dia, lulus di range keterangan. Oke, silakan blok. Oke, nah di sini dia sudah terisi. Nih, baru titik koma. Nah, kriterianya apa? Di sini kriterianya apa? Kita mau mencari apa di kolom ini, J3 sampai J11 ini. Nah, kita mau mencari di situ yang kata lulus. Oke, buka kutip, lulus. Oke, tutup kutip. Oke, tutup kurung. Baru enter. Nah, ini dia. Jadi, banyak siswa yang lulus itu ada 6 orang. Nah, betul kan? 6 orang. Nah, 6. Untuk yang remedial, silakan teman-teman coba sendiri apakah bisa dapat 4, 3, 3. Ya, silakan dihitung. Sama kayak tadi di sini. Cuma di sini ganti jadi remedial. Oke, ganti jadi remedial. Nah, sebagai contoh yang kedua, di sini ada banyaknya siswa nilai C. Nah, oke, coba kita lihat. Di sini C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, bayangkan jika datanya banyak, maka kita akan kesulitan ya, atau itu sangat tidak ideal ya. Nah, sama caranya kayak tadi. Sini sama dengan count if, oke, buka kurung. Nah, di sini kita berpatokan di nilai C atau predikat C ya, sorry. Nah, ini dia. Nah, maka di sini silakan blok. Nah, ini. Sini silakan di blok. Baru titik koma. Oke, titik koma, jangan lupa titik koma. Masukkan nilainya. Nilai apa yang kita cari? Nilai C. Nah, baru buka kutip, C, tutup kutip. Oke, tutup kurung. Oke, enter. Nah, siswa yang nilainya atau predikatnya C itu ada 5 orang, betulkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, betul sekali. Ya, nilai yang dapat predikat C itu ada 5 orang. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan melihat rata-rata nilai siswa yang remedial. Waduh. Nah, tadi kita cuma belajar nilai rata-rata ya, cara nilai rata-rata. Tadi rata-rata kita pakai rumus average. Nah, sekarang dia minta rata-rata nilai siswa yang remedial. Nah, jika kita lihat di sini rata-rata, di sini ada keterangan. Oke. Kalau yang remedial berarti 1, 2, 3. Di sini yang remedial ada 3 orang. Nah, yang 3 orang ini nilainya ada 65,8, 53,5, dan 74,0. Di sini kita diminta berapa nilai rata-rata dari siswa tersebut. Nah, mungkin cara cepatnya kita menggunakan rumus oke, sama dengan average range if, nah, oke, buka kurung, oke, buka kurung. Di sini kita mau mencari rata-rata nilai siswa yang remedial. Maka pertama kita masukkan range-nya. Sini kita berpatokan dengan kata remedial.
Nah, remedial di mana? Oke, di sini. Maka ini yang duluan kita blok. Nah, silakan di blok. Nih, selanjutnya, nah ini dia, baru titik koma. Nah, di kolom J3 sampai J11 itu apa yang dicari? Nah, di sini kita mau mencari kata remedial. Nah, gitu dia kan. Baru di sini buat buka kutip remedial. Oke, baru tutup kutip. Oke. Selanjutnya titik koma. Nah, baru di sini kita masukkan nilai rata-ratanya. Oke. Sub. Oke. Baru tutup kurung, baru enter. Nah, ini dia. Jadi ternyata rata-rata nilai siswa yang remedial itu 64,4167. Ini kan 4 angka di belakang koma. Jadi coba kita buat 2 aja. Oke. Eh, sorry di sini. Sorry. Sorry. Ini. Nah, ini dia. 64,42. Nah, selanjutnya sebagai contoh yang kedua dan mungkin sebagai tugas teman-teman untuk mencari rata-rata nilai siswa yang lulus. Ya, sama kayak tadi caranya. Tinggal di sini teman-teman ubah aja. Ya, ini jadi lulus. Oke. Sekarang kita coba contoh yang kedua ya. Rata-rata nilai biologi siswa yang dapat predikat C. Nah, oke. Di sini ada biologi dan di sini ada predikat. Nah, jadi yang ditanya berapa rata-rata nilai biologi yang dapat predikat C kan gitu. Yang dapat nilai C di sini ada 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai biologinya ini. Ini 81, 71, 70, 70, 66 sama 60. Jadi kita mau menghitung berapa nilai rata-rata dari data tersebut. Oke, sama caranya seperti yang tadi. Sama dengan French if buka kurung. Oke. Nah, range kita masukkan. Kita masuk. Sini kita berpatokan berdasarkan predikat C tadi ya. Oke. Nah, sini kita blok. Oke. Nah, baru selanjutnya titik koma. Apa yang dicari di range atau kolom I3 sampai I11 ini? Yang dicari adalah nilai C, ya kan? Oke, buka kutip, C, tutup kutip, baru titik koma. Oke, selanjutnya kita blok nilai rata-rata. Maksudnya kita blok nilai biologi. Nah, ini dia. Nah, ini nilai biologinya kita blok. Sub. Oke. Baru tutup kurung, baru kita enter. Nah, ternyata rata-rata nilai biologi siswa yang dapat predikat C itu nilai rata-rata biologinya adalah 70,4. Oke, di sini cuma satu angka di belakang koma. Coba kita tambahkan satu. Sorry. Nah, 70,40. Oke, itulah cara menggunakan a French if. Ya. Selanjutnya atau yang terakhir di sini kita akan belajar tentang mencari nilai jumlah. Tadi kita udah tahu ya kalau jumlah itu dia pakai sum ya, sum. Tapi di sini jumlah nilai siswa yang remedial. Nah, tadi kita mencari nilai jumlah itu misalnya ini jumlahnya berapa. Nah, sekarang beda. Kita mau mencari nilai siswa yang remedial, cuman yang remedialnya saja. Yang lulus tidak kita hitung. Nah, bagaimana caranya biar cepat? Nah, baik. Caranya kita menggunakan sum if. Caranya sama dengan sum if. Oke, buka kurung. Nah, range di sini kita kan ini berpatokan dari remedial ya. Maka range kita buat sini. Oke. Silakan di blok.
Oke, baru titik koma. Nah, oke. Apa yang mau dicari di sini? Ya, yang mau dicari adalah remedial. Oke, baru buka kutip. Remedial. Nah, oke. Baru tutup kutip. Baru titik koma lagi. Nah, baru kita ke jumlah nilai siswa. Nah, ini baru kita kasih ke jumlah. Oke. Baru tutup kurung, baru enter. Nah, ternyata jumlah nilai siswa yang remedial tadi, itu jumlah nilai mereka cuma 773 kalau dijumlahkan. Ini yang remedial ya. Ini 263 ditambah 214 ditambah 296. Nih, itu jumlahnya 773. Ya. Bagaimana cara mencari jumlah nilai siswa yang lulus? Ya sama itu tadi. Teman-teman tinggal ubah saja di sini lulus. Oke. Sebagai contoh yang kedua atau contoh yang terakhir, di sini kita akan mencari jumlah nilai siswa laki-laki. Oke. Di sini laki-laki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini laki-laki ada 5 orang. Ada si Akai, si Barat, Franco, Hilda, sama Johnson. Oke, kita akan cari uh, jumlah nilai mereka berapa. Nah, begitu ya. Oke, sama dengan sum if oke buka kurung range. Range tadi kita berpatokan dari ini ya, laki-laki. Oke. Dapat ini. Nah, titik koma. Apa yang mau dicari di sini? Di kolom B3 sampai B11 ini. Dia mau mencari laki-laki. Oke. L ya. Itu baru tutup tip. Oke, dia cari L. Baru titik koma. Baru kita buat sini jumlah. Oke, ini ada jumlah. Silakan di blok. Baru tutup kurung. Oke, silakan di enter. Nah, ternyata jumlah nilai siswa laki-laki itu adalah 9, maksudnya sorry, 1510 ya. Bagaimana cara menghitung nilai siswa perempuan? Ya sama. Teman-teman tinggal ganti ini jadi B. Nah, oke kita enter. Nah, nilai perempuan ternyata jumlahnya itu 1193. Oke, jadi demikian sajalah teman-teman rumus dasar Excel yang wajib untuk kita ketahui, dan mungkin selanjutnya saya akan memberikan part 2-nya lagi nanti ya ke depan. Ya, kembali saya ingatkan jumlah kita menggunakan yang namanya sum ya. Jangan lupa sum. Selanjutnya di sini rata-rata average ya, jangan lupa average. Di sini tadi kita menggunakan predikat sama keterangan yaitu if. Nah, if kita sudah belajar if. Oke. Nah, di sini maksimal minimal. Ini kita menggunakan tadi max. Oke. Ini min. Oke. Di sini banyak siswa. Nah, sini kita menggunakan tadi count. Kalau seandainya kita menghitung banyak siswa berdasarkan tabel angka atau kolom angka seperti ini. Ya. Count. Nah, yang kedua ada count penambahan A. Jika seandainya kita menghitung banyak siswa atau banyak data, itu berdasarkan huruf. Nah, ini menggunakan huruf atau seperti ini. Atau seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini menghitung banyak siswa lulus. Nah, kita menghitung banyaknya siswa, tapi di sini ada keterangannya atau ada jika, if, ada if-nya. Nah, if-nya apa? Lulus. K banyak, itu count if. Nah, itu dia. Di sini juga rata-rata nilai siswa yang remedial.
Nah, rata-rata di sini ada if-nya atau jikanya, cuman untuk yang remedial saja. Nah, tinggal sorry, phrase if. Oke. Dan ini terakhir untuk jumlah nilai siswa yang remedial. Nah, sini kita menggunakan tadi yang namanya sum if. Oke. Nah, demikian sajalah teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Oke.